Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Kekudusan adalah cita-cita hidup rohani setiap orang beriman. Kita semua diundang untuk menjadi kudus, sama seperti Bapa di surga kudus adanya. Dan jalan menjadi kudus adalah khotbah di bukit, atau biasa disebut dengan 8 sabda bahagia. Untuk itu marilah kita lihat mereka yang telah berhasil mencapai hidup kudus ini dengan mendengarkan dan melaksanakan khotbah di bukit itu. Sabda bahagia pertama, Fransiskus Assisi adalah seorang anak saudagar kaya. Namun ia membuang harta warisannya dan telanjang di hadapan uskup. Kemudian memilih hidup miskin. Teresa Kalkuta meninggalkan hidup sebagai biarawati yang sukses dan terjun di tengah orang miskin yang tidak pasti. Ternyata dari situ mereka hidup bahagia dan mulia di surga. Sabda bahagia kedua, Maria dari Yesus tersalib dan Teresia dari kanak-kanak Yesus. Sejak masa kecil mereka didera sakit sepanjang hidup. Namun mereka rela dan ikhlas mengalami itu dan menyatukannya dengan derita Kristus di salib. Justru karena itu mereka memberi bukti derita dan malang dapat menjadi sarana menjadi kudus dan bahagia. Sabda bahagia ketiga, Yohanes Paulus II. Orang ini begitu lemah lembut, kemana-mana selalu merendahkan diri dengan mencium tanah. Hatinya lembut dan penuh ampun, termasuk pada orang yang pernah menembaknya. Ia menjadi damai dan sekarang ia memiliki hidup surga abadi. Sabda bahagia keempat, Thomas Aquinas, Agustinus, Kardinal Newman. Orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka menjadi jenius karena pertama-tama tekun belajar dan berdoa. Mereka bahagia karena dapat menemukan sumber ilmu dan kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Sabda bahagia kelima, Vincentius Paulo dan Don Bosco sungguh dekat dengan anak-anak muda, yatim piatu dan para janda. Mereka hidup dengan murah hati dan kemurahan itulah yang membuat mereka bahagia dan bisa membahagiakan. Sabda bahagia keenam, Yohanes dari salib, Teresia dari Avila, Elisabeth dari Tritunggal adalah guru-guru doa yang unggul dalam doa dan kontemplasi. Disitulah mereka mengalami keindahan Tuhan dan mengangkat mereka semua menjadi manusia yang masuk dan hidup dalam bahagia dengan Tuhan dari muka ke muka. Sabda bahagia ketujuh, pembawa damai itu pendamai seperti Katarina dari Siena. Ia menyurati dan menasihati Paus agar memperjuangkan damai dan anti perang. Ia pun berdoa dari biaranya untuk pendamaian dunia. Dari sana ia menjadi penghuni dalam damai di surga. Sabda bahagia yang ke-8, para martir yang dianiaya, termasuk kaum bahagia, menurut penilaian Yesus dan Ibu Gereja, dan mereka dinyatakan benar dengan cara itu. Mereka mengabdi Tuhan dalam darah dan nyawa untuk menemukan kebahagiaan surgawi. 8 sabda bahagia menjadi kunci kekudusan. Kita dicipta sama dengan orang kudus, namun mereka mau percaya sungguh-sungguh akan sabda Tuhan dan melaksanakan sabda itu dengan setia, tekun, dan tak pernah menyerah. Halangan, rintangan, dan gangguan apapun dilalui oleh mereka dengan taat dan berani. Meski mereka lemah, akhirnya Tuhan menguatkan. Meski mereka rapuh, akhirnya Tuhan tetap menopang.
Para kudus terus berjuang dan mereka telah bekerja keras. Namun kerja keras mereka disempurnakan oleh Allah sendiri. Kesetiaan mereka diganjar oleh Allah sendiri. Oleh karena itu, selain memohon doa-doa mereka pada hari ini, marilah kita juga belajar dari mereka tentang menghayati 8 sabda bahagia ini. Dan semoga perjuangan kita untuk melaksanakan sabda bahagia ini benar-benar diberkati Tuhan.